bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami siapkan hati kami dan pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus untuk menyembah-Mu, untuk menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Meskipun hidup kami tidak selalu lurus, tidak selalu mudah, tapi Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami Tuhan. Ampuni Tuhan setiap kesalahan kami, pelanggaran dosa kami Tuhan, seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Kami mau belajar Tuhan untuk tetap berpegang teguh kepada janji-Mu Tuhan, untuk menguatkan hati kami Tuhan. Karena Tuhan, kami percaya janji-Mu dalam hidup kami iya dan amin. Meskipun jalan yang harus kami lalui tidaklah mudah Tuhan, banyak orang yang menyakiti hati kami Tuhan, banyak orang yang membuat kami kecewa. Tapi kami tidak mau melihat itu semua Tuhan, karena kami mau menjadi pelaku firman-Mu, kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa menjawab syukur, haleluya, amin. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut
Tuhan. Bahkan ketika kami kecewa akan segala sesuatu dan seolah-olah semua meninggalkan kami Tuhan, kami berada dalam kegelapan Tuhan, namun cahaya-Mu Tuhan membawa kami Tuhan keluar dari kegelapan itu Tuhan. Kami tidak sendiri Tuhan. Kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau yang membebaskan kami Tuhan dari setiap belenggu Tuhan. Engkau yang menyertai setiap langkah kami Tuhan, hingga kami menuju kepada janji-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami adalah anak-anak yang beruntung Tuhan. Di saat kami tersesat, Engkau menemukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah setiamu. di balik dukaku telah menanti harta yang tak Nilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi. Sebab Tuhanlah harta kami yang tak ternilai. Sebab kami tahu ada banyak luka, duka, dan banyak kesakitan saat Tuhan memproses hidup kami. Sebab Tuhan hendak memperkuat, memperdalam, mempertajam manusia roh kami. Tuhan ingin kami punya karakter seperti Tuhan Yesus sendiri. Karena itu di balik duka kami telah tersedia harta yang tak ternilai. Masa depan, kehidupan kelimpahan, kehidupan keluarga yang bahagia, dan terutama hidup di bumi seperti di sorga. Hidup untuk menyukakan hati Tuhan, mengumpulkan harta di sorga, sampai akhir hidup kami, kedapatan hidup kami penuh kasih dan setia di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Beri kami hati yang selalu setia di hadapan Tuhan, dan beri kami selalu setia di jalan proses kehidupan, dan beri kami selalu kerendahan hati untuk kami selalu bisa diajar dan untuk mendengar akan suara Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Ada satu pernyataan yang sangat berkesan nih. Di bulan lalu ketika saya diminta salah satu ketua RT saya untuk mendampingi bertemu dengan warga yang ada perkara keluarga, ya. Jadi ada warga yang punya perkara keluarga. Saya datang duduk lalu kami ngobrol banyak sekali, dan ada satu kalimat dari ketua RT saya. Dia berkata gini, "Mbak, jangan sampai nyesal ya. Seperti saya dulu, papa saya polisi,
Saya merasa papa saya keras sekali ya dalam mendidik dan mengajar kami. Tapi setelah papa tiada dan hari ini setelah saya berkeluarga bahkan punya cucu, saya baru menyadari semua pembekalan dari papa itu terbaik buat hidup saya. Dan saya ada rasa menyesal belum sempat berbuat hal-hal terbaik buat seorang papa. Ini berkesan sekali buat saya dan ini melengkapi apa yang saya nyatakan. Saya sudah melihat kehidupan pada keluarga pendahulu saya, orang tua, bahkan kakek nenek, bahkan adik-adik saya dan orang-orang dalam kehidupan rohani yang saya layani. Saya melihat banyak hal. Karena itu saya punya bekal cukup dari Tuhan untuk mendidik, mengajar anak-anak saya supaya mereka bertumbuh menuju kehendak Tuhan, bertumbuh dalam kehidupan yang menuju masa depan dan kelimpahan dan kebahagiaan hidup. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan adalah tentang pilar dan sepadan. Pilar akan berbicara tentang bagaimanakah suatu fondasi dan di atasnya dibangun sesuatu. Sedangkan sepadan bicara adalah bagaimanakah hidup ini berpadanan dengan kehendak Tuhan. Hidup ini mencapai keharmonian di dalam kehidupan dunia. Kita hidup di bumi seperti di sorga, kita bisa masuk pada area-area hidup yang membawa kita masuk pada kehidupan yang penuh dengan keberhasilan, kesuksesan, dan terutama kebahagiaan. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita simak dan mari kita buka hati, kita renungkan. Beberapa bagian di dalamnya mungkin berisi teguran roh, beberapa bagian di dalamnya mungkin berisi pencerahan, solusi, bahkan mungkin jawaban yang kita tunggu dari Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tertulis di dalam 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai yang ke-14. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 14, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang pilar dan sepadan kehidupan baik pribadi maupun berkeluarga, semua tidak jauh dari satu pernyataan yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 10-14 ini, yaitu kasih karunia. Kasih karunia ini pilarnya ada 3. Kasih karunia di dalam Tuhan pilarnya ada 3. Yang pertama firman, yang kedua Roh Kudus, yang ketiga adalah pembimbing rohani. Jadi kita bisa menangkap bahwa yang membimbing hidup kita memasuki kasih karunia, yang menuntun kita, mengajari kita, dan membawa kita pada pengertian yang tepat akan kasih karunia dalam kehidupan adalah firman, Roh Kudus, dan mentor rohani. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Paulus berkata bahwa sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Rasul Paulus adalah mentor rohani. Jadi hal pertama Tuhan ingatkan tentang Bapa atau mentor rohani yang meletakkan dasar hidup buat seorang pribadi ataupun berkeluarga. Penting sekali Bapak Ibu di dalam kehidupan ini kita memiliki seorang mentor rohani yang cakap, kata kitab suci. Cakap dalam meletakkan dasar, dan dasar dari kehidupan pribadi ataupun berkeluarga adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi firman dan roh itu pribadi, tetapi mentor rohani itu ada di sisi luar kehidupan orang-orang beriman. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, triangle daripada kasih karunia ini harus kita pahami secara tepat. Firman dan roh kita bisa bersekutu pribadi. Kita merenungkan firman,
menerapkan firman, kemudian Roh Kudus, kita mengalami Tuhan, dan kita masuki dimensi kasih karunia Tuhan melalui firman dan roh. Tetapi ada banyak sekali dalam kehidupan ini kita butuh juga pencerahan, penafsiran, juga pengertian-pengertian hidup melalui seorang mentor rohani. Mentor rohani yang memiliki kualitas hidup berkeluarga yang jadi teladan, dan kita kenal dekat bobot bibit bebetnya, di mana anak-anaknya, garis keturunan dari mentor rohani ini berbuah dalam kehidupan, dan kehidupan anak-anaknya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita perlu contoh. Contoh itu teladan di dalam kehidupan seorang mentor rohani. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dengan memiliki pilar dan dasar, yaitu suatu kehidupan yang berpadanan pada triangle kasih karunia. Firman kita kuat, Roh Kudus kita kenal, dan kita mengikuti tuntunan dari kehidupan yang Tuhan beri setiap hari. Kita memiliki juga seorang mentor rohani yang ternyata setiap waktu kita diberi anugerah oleh Tuhan, bisa bertanya jawab, bisa berkonsultasi, bisa mencari pengertian-pengertian, bahkan penafsiran, bahkan soal-soal mimpi, bahkan soal-soal kehidupan, baik soal-soal bisnis, bahkan soal-soal masa depan, dan terutama dalam kehidupan polemik berkeluarga. Seorang mentor rohani yang cakap, kata kitab suci, Rasul Paulus menyatakan itu, dia akan meletakkan dasar yang utama adalah pengenalan akan Tuhan Yesus. Tidak ada dasar yang lain di dalam kehidupan rohani kekristenan ini. Hanya itu yang terpenting. Apabila Bapak Ibu memiliki seorang mentor rohani, meletakkan dasar bisnis, ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin ini, ingin itu, saya rasa itu ada yang keliru. Kenapa? Karena nanti waktu bangun di atasnya, dasarnya bukan pengenalan akan Tuhan Yesus, akan cepat roboh, hancur, dan tidak tahan uji dalam kehidupan. Karena itu kitab suci mengajarkan kepada kita suatu keadaan hidup. Persoalan hidup ini banyak Bapak Ibu. Kita tidak terlahir dari keluarga yang jadi teladan. Papa mama hidupnya tidak harmoni, papa mama hidupnya banyak kekurangan, papa mama banyak sekali persoalan hidup. Bahkan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga juga kadang kita mengalami badai kehidupan. Suami kita meninggal dunia, istri kita meninggal dunia, atau lebih cilaka lagi mengalami perceraian, dan kita diberi Tuhan kesempatan untuk membesarkan anak, tapi kita tidak punya kesanggupan mendidik anak. Ada banyak polemik dalam kehidupan. Kita juga mungkin sebagai pribadi ingin kerja keras, kemauan ada, tapi kesempatan tidak dapat. Kita juga ingin berhasil sukses hebat, kemauan ada, kesempatan ada, tetapi rezeki tidak ada. Hidupnya tidak beruntung, hanya bisa sebatas kerja keras banting tulang, hasilnya nggak sebanding. Dalam kehidupan juga mungkin kita ingin membahagiakan orang tua, tapi tidak kesampaian, keburu orang tua meninggal dan kita belum berhasil, belum punya apa-apa, jeripaya kita belum menghasilkan buah apapun sampai hari ini. Ada banyak polemik, complicated kehidupan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita pikul sendiri, kepala ini bintangnya banyak. Dan kalau kita pikul sendiri, kita pikirkan, ini pikiran, lagi tidur, nggak bisa tidur, kenapa? Pikirannya jalan sendiri. Lagi makan, yang digigit bukan makanan tapi lidahnya, kenapa? Pikirannya tidak senada dengan naluri dan segala kehidupan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Kita terpenjara dalam tekanan hidup. Kita mengalami beragam kesakitan dan kita nggak tahu apa arti di balik semua perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Kitab suci menggambarkan semua itu Bapak Ibu. Karena itu sampai hari ini bangsa Israel belum bisa menemukan Yesus. Kenapa? Karena mereka berpikir juru selamat akan lahirnya di istana. Karena dia adalah Prince of Peace, ya, Raja Damai. Dia pasti seorang pangeran. Ternyata Yesus lahir di kandang domba. Ya. Tetapi kehidupan yang dinyatakan di balik kepribadiannya, baptisannya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus, bahkan kematian dan kebangkitannya, itu menyatakan bahwa dia juru selamat. Tetapi ketika manusia dikelilingi dengan polemik, penjara, kehidupan yang stres, kegelapan, dan tidak menemukan titik terang dan pencerahan hidup, mereka tidak bisa melihat sesuatu yang di depan mata. Ini memang kehidupan. Orang punya mata tapi buta, kata Nabi Yesaya. Punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tapi tuli, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya hati tidak bisa nanggap. Kenapa? Mata dan telinganya buta dan tuli.
Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mentor rohani sangat penting peranan dalam kehidupan. Ketika kita kehilangan kesempatan-kesempatan berharga, mungkin semua kesempatan berharga itu bisa kita cangkokkan lewat kehidupan Bapak rohani kita, lewat mentor rohani kita. Kita menemukan figur kehidupan seorang papa, seorang bapak, seorang teladan kepala keluarga, seorang pembimbing bagi anak-anak. Kita bisa belajar, dan pengarahan seorang bapak dan mentor rohani akan mencangkokkan kehidupan kita yang terhilang. Maka kita bisa mendapat kesempatan kasih karunia, kata kitab suci. Kenapa? Karena bapak dan mentor rohani yang kita memiliki dasar kehidupan yang berakar dalam Yesus, hingga pengenalan akan Yesus terimpartasi melalui bapak rohani dan mentor rohani kita, sehingga kita bisa punya kesempatan kasih karunia ini untuk mencapai apa yang hilang, apa yang direbut dalam kehidupan, apa yang menjadi polemik dan bukan lagi suatu keadaan yang mendera kita, tetapi seperti keadaan yang terbalik. Tuhan mengubah kutuk jadi berkat. Tuhan mengubah segala kesakitan, ternyata di depan kita bisa melihat harta terpendam telah disediakan. Untuk itu kita bersuka cita di dalam kesakitan. Kita bersuka cita, kita tetap menjalankan semua proses Tuhan itu dengan tabah dan hati yang bersyukur. Karena kita tahu semuanya mengandung maksud Tuhan dan kehendak Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Ada masa depan di balik segala hal yang terjadi itu. Kenapa? Karena kita mengalami tuntunan yang tepat. Karena kita dibimbing cara tepat menuju ke titik sentral dari segala kehidupan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah menemukan mentor rohani, triangle kasih karunia, firman kita dapat, Roh Kudus kita dapat, bahkan Bapak dan mentor rohani kita sudah dapat. Ini anugerah yang luar biasa. Tetapi ada sisi yang paling mendasar menjadi mata rantai. Seiring waktu, mata rantai ini harus memiliki suatu kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Dengan memiliki firman, memiliki Roh Kudus dan Bapak dan mentor rohani, masih bisa gagal kalau rantai ini, rantai kasih karunia ini kita tidak miliki. Apakah itu? Yang kedua, dipesankan tentang pilar, ya. Pilar kehidupan pribadi dan berkeluarga adalah pilar kasih dan setia. Tanpa memiliki kasih dan setia, semua hal dalam hidup kita ini bisa direbut. Ketika Tuhan memproses kita, kita tidak sadar. Ataupun kita sadar, tetapi kalau kasih dalam diri kita tidak kuat, kita benci sama orang. Ya. Kita mengalami pembodohan lagi dari iblis. Kenapa? Kita memandang orangnya. Dan sebenarnya kitab suci sudah menggambarkan kepada kita apa yang tidak mungkin telah terjadi dalam kitab suci. Daud kalau memandang Goliat, Daud tidak akan pernah mau maju di medan perang. Kenapa? Karena Daud kecil, pendek, dan imut-imut. Sedangkan Goliat tinggi, besar, seorang pahlawan perang. Ya. Dan kalau Daud membandingkan dirinya dengan saudara-saudaranya, jenderal-jenderal besar, ya, panglima-panglima besar, pahlawan-pahlawan perang, Daud pasti minder. Melihat orang Israel, bahkan Raja Saul sendiri tidak berani maju. Kalau seorang Daud hanya melihat segala sesuatu menurut ukuran manusia tanpa punya kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, Daud tidak akan memiliki roh pahlawan. Ini penting untuk kita sadari. Punya kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, maka apapun yang terjadi dalam hidup, kita mengambil kemanisannya. Saya sering mengajari keluarga saya seperti ini. Ada banyak kesakitan di jalan salib, di jalan pelayanan ini, karena banyak anak-anak Tuhan yang masih hidup dalam kedagingan. Masih banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak serius dengan Tuhan. Masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak pegang komitmen hidupnya, komitmen imannya. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan yang bernasar, tetapi mereka jilat lagi ludah nasarnya. Ada banyak orang tidak setia dan kasihnya setengah-setengah di jalan kehidupan kekristenan ini. Lalu saya mengajari keluarga saya seperti ini. Kalau kita mau dapatkan madu kehidupan, kita harus punya keahlian untuk mengelola lebah-lebah kehidupan. Disengat 1-2 kali sakit, tetapi anggaplah itu lagi suatu pelajaran buat kita semakin terampil dan punya keahlian dalam kehidupan. Dan jangan jeri kalau tersakiti. Kenapa? Karena kita terfokusnya untuk menerima madunya, upah kemanisan hidupnya. Dari situlah membekali istri dan anak-anak saya punya kekuatan, kesabaran, dan kesanggupan mengelola hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam jalan-jalan pelayanan dan misi di dalam Tuhan ini. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, penting sekali kita memiliki pilar kasih dan setia, supaya
hidup ini berpadanan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan yang di depan mata, kita diberi padanan dari Tuhan, yaitu pengharapan yang tidak nampak, kasih yang berpegang teguh pada Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa iman di dalam Yesus bisa mengubah segala sesuatu. Karena apa? Karena iman menggerakkan kuasa Tuhan dari apa yang tidak nampak menjadi manifestasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa mengubah hal tidak menyenangkan di dalam kekuatan doa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa yang dipesankan di balik pilar kasih dan setia ini untuk melihat apakah dampaknya bagi kehidupan pribadi kita, seorang pribadi. Apa dampaknya bagi kita, kehidupan berkeluarga, bagi bisnis, bagi pelayanan, dan terutama bagi garis keturunan. Apa yang Tuhan percayakan rumpun pusaka hidupmu, yaitu garis keturunan hidupmu. Mari kita lihat sama-sama Amsal 3 ayat 1 sampai yang keempat. Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita sudah melihat bagaimanakah Roh menyatakan triangle kasih karunia itu adalah firman, roh, dan Bapa atau mentor rohani. Ya, 3 area kehidupan rohani ini menopang, membawa kedewasaan, membawa dampak besar dalam kehidupan kasih karunia kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian juga ketika Tuhan bukakan soal pilar kasih dan setia, itu kita dapat perumpamakan seperti ini Bapak Ibu. Kasih itu adalah telur kuning ya. Jadi 1 butir telur, kasih itu telur kuning, lalu setia itu telur putih. Karena di dalam telur kuning, telur putih ini ada padanannya. Apa padanannya? Roh kehidupan ya. Roh kehidupan ini kita gambarkan sebagai cangkangnya. Apa itu roh kehidupan? Hikmat ya. Jadi roh kehidupan ini adalah hikmat dan pengertian. Jadi sebutir telur, hikmat dan pengertian itu adalah cangkangnya, kemudian setia itu telur putihnya, dan kemudian telur kuningnya itu kasih. Dan ketika 3 paduan ini menjadi satu, muncullah kehidupan dari dalamnya. Kehidupan menerobos karena telur kuning itu, kasih itu membawa kehidupan, dan kemudian setia itu dia mengorbankan bagian-bagian terbaik, dan bagaimanakah padanan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Benih itu bertumbuh, dan bagian putih ini mengorbankan dirinya untuk pertumbuhan yang lebih besar, dan hikmat dan pengertian itu menjagainya terhadap suhu, terhadap serangan, terhadap hal-hal yang ada di luar. Dan ketika kehidupan itu sudah waktunya, maka hikmat pengertian itu membuka pintunya. Muncullah anak ayam, muncullah anak bebek, muncullah anak raja wali, muncullah semua kehidupan keluar dari hikmat dan pengertian. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ternyata lewat hikmat dan pengertian, kasih dan setia ini ada 3 berkatnya. Yang pertama adalah panjang umur. Ya, panjang umur ini bicara tentang apa? Tentang kehidupan. Bisa kehidupan bisnis, bisa kehidupan karir, bisa kehidupan pribadimu, bisa kehidupan berkeluargamu. Artinya kebahagiaannya panjang umurnya, ya, karirmu panjang umurnya, berkat keuanganmu panjang umurnya, kehidupanmu panjang umurnya, dan kesukaanmu di dalam kehidupan ini Tuhan beri panjang umurnya. Jadi sesuatu yang menjadi berkat Tuhan ini diberi istilah panjang umur, kasih karunia yang usianya panjang sekali, ya. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu ini perlu hikmat dan pengertian, kasih dan setia mendasarinya sebagai pilar dan kesepadanan dalam hidup. Lalu dikatakan berkat yang kedua adalah lanjut usia. Nah, lanjut usia ini bicara tentang menggenapi tahun usia Tuhan. Kita diberi kesempatan melihat anak cucu kita, ya, bisa melihat cucu lahir dalam pangkuan. Ini kasih karunia lanjut usia. Kita di hari lanjut usia tidak kekurang makan, tidak kekurangan minum. Kehidupan dari Tuhan
Tuhan beri pemeliharaannya. Kita sehat, kita kuat, ya. Tidak hidup terlunta-lunta di hari tua, tidak hidup bengek penyakitan dan kemudian didera oleh roh penyakit hingga hari tua kita bukan hidup senang, malah hidup ngabisin uang, bahkan nyusahin anak cucu. Ini tidak terjadi. Kenapa? Hikmat dan pengertian, kasih dan setia menjamin bahwa sampai lanjut usiamu ternyata ada berkat Tuhan, ada berkat dalam kehidupan, hidup di bumi seperti di sorga. Dan bagian yang ketiga terakhir, di balik berkat yang Tuhan nyatakan lewat hikmat dan pengertian, lewat kasih dan juga setia ini adalah berkat sejahtera. Ada banyak kehidupan Bapak Ibu. Orang berkeluarga, tidak semua keluarga berbahagia. Ada banyak orang berkeluarga, punya garis keturunan, punya anak-anak. Tidak semua anak-anaknya jadi berkat. Ada banyak orang juga punya cucu-cucu. Tidak semua kehidupan, tidak semua keluarga bisa memiliki cucu-cucu yang teruji dan terpuji dan menjadi berkat bagi hidupnya. Karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memberi sejahtera, artinya kelengkapan yang sempurna. Berkatnya, hidupnya, keluarganya, keperluan hidupnya, kesehatannya, seluruh lingkungan hidupnya. Tuhan beri lanjut umur, Tuhan beri panjang umur, Tuhan beri lanjut usia, dan Tuhan beri sejahtera. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ternyata inilah yang merupakan penghargaan di hadapan Tuhan dan sesama itu. Pemahaman ini Tuhan buka buat saya berkata ini luar biasa sekali. Artinya Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, di dalam Tuhan ada kesempatan, dan kesempatan itu harus kita tangkap, karena itu suatu kesempatan berharga yang terkadang iblis juga tahu. Karena engkau sudah diberi kesempatan dari Tuhan, dia buat tandingannya. Karena itu di akhir zaman, penyesatan yang iblis lakukan adalah mempertunjukkan hal yang sama seperti kepunyaan Tuhan. Jadi kalau engkau Bapak mentor rohani datang dari Tuhan, dia juga akan beri tandingannya. Iblis akan sodorkan bapak rohani dan mentor rohani yang agamawi, ya, yang dari Tuhan itu tidak menarik, sederhana dan apa adanya, kepribadiannya tulus, dan saat-saat kesusahan engkau baru menemukan luar biasanya bapak dan mentor rohani dari Tuhan. Sementara yang dari iblis, dari roh agamawi ini, wah, eksotik, sosialita, gemerlap. Tapi saat engkau kesusahan, dia tidak ada di sisimu. Dia cuma bisa berkata-kata, dia cuma memberi penghiburan klise, ya. Dia cuma sebatas kata-kata saja. Dan isinya kalau persoalan udah selesai, dia curi kemuliaan, dia seakan-akan berjasa besar. Ini tipe bapak dan mentor rohani yang suka tebar pesona, yang pada akhirnya selalu sembunyi dan selalu munculnya di saat-saat sudah semua selesai. Tidak mudah untuk membedakan hal-hal seperti ini. Hanya orang yang punya hikmat dan pengertian, di dalam hidupnya kasih dan setia itu terjaga, dan dia menetap di dalam batra kehidupan yang memiliki hikmat, kasih, pengertian, dan setia ini. Orang-orang seperti itu sekejap bisa melihat hal-hal yang datang dari Tuhan ataukah datang dari dunia nafsu manusia atau setan-setan. Orang yang bisa memilih dengan tepat, orang akan berjalan dalam waktu momentum yang terbaik. Dan orang yang berjalan pada waktu dan momentum yang terbaik, hasil hidupnya akan ada percepatan dan hidupnya akan berkelimpahan. Ini menggenapi kehendak Tuhan. Aku datang supaya kamu mempunyai kelimpahan hidup yang luar biasa dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, kitab suci mengajarkan kepada kita sekaitan pilar dan sepadan ini, bicara tentang upah, Bapak Ibu. Sesudah kita paham bahwa triangle kasih karunia itu adalah firman, roh, dan bapak dan mentor rohani, lalu kita dibekali hikmat dan pengertian dan kasih dan setia, maka kita mulai membangun di atasnya. Bangunan inilah yang merupakan upah. Kitab suci menggambarkan bangunan di balik upah itu cuma ada dua. Yang pertama, orang membangun dengan emas, perak, dan batu permata. Itu berkat kehidupan. Anak cucunya berkasih karunia, anak cucunya isinya penuh kekayaan, penuh keuangan, penuh dengan kesenangan dan anugerah dari Tuhan. Ada orang-orang yang terlahir tidak pernah susah dan kepribadiannya tetap baik, hidupnya tetap teruji, keteladanan hidupnya turun dari kedua orang tuanya. Ini generasi yang ternyata pendahulunya, orang tuanya, nenek moyangnya membangun kehidupan
di balik triangle kasih karunia, mendasari hikmat dan pengertian kasih dan setia, itu turun jadi warisan bagi anak cucunya. Dan generasi yang lahir ini ternyata bangunannya di baliknya ada upah, emas, perak, dan batu permata dalam kehidupan ini. Ada orang-orang yang terlahir seperti ini, Bapak Ibu. Mereka terlahir seperti itu, tidak bisa diapa-apakan. Ya. Kita sulit menandingi mereka. Kenapa? Anda bangun pagi, pulang tengah malam kerja, hasilmu dapatnya hanya ya sebatas UMR. Mereka tidak kerja, ya. Mereka menikmati kebaikan Tuhan, dan ketika waktunya mereka kerja, mereka langsung dapat posisi. Mereka dapat hal-hal baik dari Tuhan. Kenapa? Karena ini merupakan upah turun ke garis keturunan, dan ini tidak bisa diapa-apakan. Ya, saya sudah melihat pelajaran Nation ketika Tuhan membawa saya masuk pada pelajaran tentang Three Kingdom, Bapak Ibu, yang sangat terkenal sekali, yang banyak disenangi oleh tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh keagamaan, tokoh-tokoh kenegaraan, ahli-ahli sejarah, bicara tentang 3 kerajaan Samkok, 3 kerajaan yang ternyata berakhirnya di tangan Semai, garis keturunan Semai, cucunya yang menjadi raja besar yang menyatukan Cina. Ya. Ketika saya memahami pelajaran ini, bahkan seorang Cuk Keliang, seorang penasihat yang penuh dengan keajaiban, bisa menghitung alam, ngerti Feng Shui, dan di satu keadaan ketika dia hendak menghabiskan kehidupan Semai, panah dan semua serangan itu dibuyarkan oleh hujan. Lalu dia berkata, aku bisa menghitung segala sesuatu. Ternyata dalam hidup ini ada satu hal yang tidak bisa hitung, dan itu kuasa yang melebihi semua kesanggupan manusia. Ini kedaulatan Tuhan sebenarnya, Bapak Ibu. Karena emas aja tidak berani ngambil 100%. Emas aja mengambil 99,9%. Kenapa? 0,1%-nya mungkin itu adalah kakinya Tuhan. Kenapa? Karena ditata Tuhan, lantainya emas murni itu berkilauan. Jadi kemuliaan emas, kemurnian emas pun masih kalah dibandingkan juru selamat kehidupan, Yesus Kristus Tuhan ini. Nah, ada satu lagi bangunan upah yang sebenarnya ini menjadi suatu keadaan yang harus dipahami dan dipelajari. Ada generasi yang membangun di atasnya kayu, rumput kering, atau jerami. Hidupnya sudah berkasih karunia, triangle kasih karunia itu sudah ada didasari nenek moyangnya, pendahulunya adalah orang-orang takut Tuhan, orang-orang yang hidup dalam history maker, dan kemudian kasih pengertian, dan dibalik hikmat dan pengertian dan juga kasih dan setia itu mereka pelajari semasa hidup, bahkan dalam kandungan. Tetapi ternyata mereka di dalam kehidupannya rusak oleh pergaulan, rusak oleh daya tarik dunia, oleh godaan setan-setan. Mereka membangunnya segala sesuatunya kembali lagi kepada manusia lama. Kitab suci menggambarkan dalam kisah raja-raja, mereka hidup seperti nenek moyangnya yang jahat. Jadi di antara generasi yang sudah Tuhan patenkan, generasi yang hidup benar, ternyata mereka lompat lagi masuk ke generasi nenek moyangnya yang hidup dalam kegelapan. Roh-roh itu masuk lagi. Ini pilihan. Ini pilihan. Karena kitab suci terbuka sekali. Dia hidup benar di hadapan Tuhan, ataukah dia hidup jahat di hadapan Tuhan, mengikuti jejak orang-orang jahat. Dalam hidup ini, di dunia rohani juga, Tuhan membentangkan kepada kita apa yang bisa kita lihat. Ada orang-orang yang benar-benar hidupnya, satu rumpunnya, hidup orang-orang teruji dan terpuji. Sementara ada satu rumpun, sangat rohani, berhasil dunia rohani. Kita lihat anak cucu yang masih hidup, hal mendukakan dan hal yang jahat di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan selalu memberi apa yang nampak kepada kita untuk kita pahami, untuk kita jadikan parameter untuk memilih dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya sampaikan ini sebagai suatu perenungan. Kita ambil porsi terbesar atas hidup kita, bukan orang lain. Porsi terbesar ini hanya bisa mencapai kemuliaan, kelimpahan, kesuksesan, dan kebahagiaan apabila triangle kasih karunia itu harmoni. Firman, Roh Kudus, Bapak mentor rohani kita tepat di dalam diri kita. Dan semua ini tidak cukup, tidak sempurna kalau kita tidak memiliki juga pembekalan yang lengkap untuk kita pilih sendiri, yaitu hikmat dan pengertian, kasih dan setia mendasari hidup kita. Supaya apa? Supaya ketika kita harus berjalan pribadi dalam kehidupan, harus berjalan leli dalam proses, kita memilih yang dari Tuhan. Kenapa? Hikmat dan pengertian itu menolong kita untuk melihat, oh ini dari Tuhan. Ini isinya murni Tuhan karena teladan.
Ini isinya kualitas, ini isinya mengkoreksi hidupku, ini teguran, dan ini benturan yang dari Tuhan. Dan ini memang harus aku alami. Kesadaran, hikmat, dan pengertian ini harus disertai kasih dan setia. Supaya apa? Supaya kita selalu punya hati mengampuni, bisa memaklumi segala kesalahan dan pelanggaran dan kelemahan. Supaya apa? Supaya kita berjalan ini, Bapak Ibu, adalah berjalan di dalam pengharapan yang mengalahkan semua kegagalan hidup. Berjalan dalam pengharapan yang mengalahkan semua kegagalan hidup hanya akan terjadi apabila seseorang tidak menyerah. Orang yang tidak menyerah dalam kehidupan, orang yang punya kasih, orang yang setia. Dan orang yang bisa menyelesaikan dan menyempurnakan kegagalannya jadi kesuksesan dan keberhasilan adalah orang yang akhirnya bisa masuki jalan hikmat dan pengertian. Semua padanan ini tepat. Tetapi kalau kita lari ke dunia yang berbeda, dunia ini tawarkan dunia nafsu manusia dan setan-setan, kita kompromi atas dosa. Kesalahan kita, kelemahan hidup kita, koreksi yang dari Tuhan, kita abaikan. Kenapa? Karena kita nggak mau pusing. Kita maunya selalu dipuji-puji manusia, maunya terpandang, dan maunya selalu ada pesonanya. Maka kita sering sekali mengabaikan dosa dalam diri kita, supaya tebar pesona tetap semerbak, ya. Tebar pesona yang semerbak ini adalah dibenci Tuhan. Karena apa yang dipuji-puji manusia dibenci Tuhan. Karena isinya di dalam diri orang-orang seperti ini adalah dosa kemunafikan dan kegelapan yang jelas-jelas ada. Lidahnya mengucapkan Tuhan, hatinya penuh racun ular berbisa. Maka lidah mereka lidah bercabang, lidah ular, kata Tuhan. Kenapa? Hati dengan perkataannya tidak sama. Orang-orang munafik seperti ini dibenci Tuhan. Nah, dua sisi ini pilihan. Tuhan ingin kita memahaminya hari ini. Karena apa? Kesempatan untuk memperbaiki pilar dan kesepadanan hidup kita. Supaya apa? Supaya hari ini kita memperbaikinya, di masa depan segala hal sudah berubah menuju kehendak Tuhan, menuju kehidupan, kelimpahan dan kebahagiaan. Tapi apabila hari ini kita terus berjalan di dalam kebohongan, kepalsuan, dan kenyamanan yang sebenarnya menghancurkan hidup kita, kita sedang menggali lubang yang dalam, jurang yang dalam. Pada akhirnya kita sendiri di dalamnya tidak bisa keluar lagi. Kenapa? Waktu dan kesempatan telah menutup pintunya. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, marilah, kata Roh, mari. Tuhan membentangkan tangannya, hendak berbuat baik kepadamu. Mari, Tuhan sedang memberi engkau air murni. Engkau tidak akan haus dahaga lagi. Selesaikan semua bersama Tuhan. Dia mendampingimu sebagai Bapa yang baik. Dan Dia akan menyelesaikan semua perkara yang kau tidak sanggup dengan kasih karunia-Nya. Mari, 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 kata Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William akan tutup dengan doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pencerahan firman tentang pilar dan hidup sepadan, dipesankan 3 hal kepada kita. Yang pertama, miliki mentor rohani yang teruji. Anda kenal baik bobot, bibit, dan bebet hidupnya. Seorang mentor rohani yang bisa membawa Anda hidup mengenal Tuhan. Mentor rohani yang terbukti kehidupan berkeluarganya jadi teladan dan anak-anaknya adalah buah kehidupan yang berkualitas, teruji, dan jadi berkat dalam kehidupan. Yang kedua, berpeganglah teguh atas kasih dan setia sehingga dalam hidup berkeluargamu ada bahagia dan ada masa depan sampai akhir hidupmu. Penghargaan Tuhan dan penghargaan manusia nyata sampai akhir hidupmu karena engkau hidup berpadanan firman Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, tersedia upah kehidupan dari Tuhan baik semasa hidup ataupun kembali ke sorga Tuhan Yesus nanti, maka engkau dan keluargamu nyata hidup memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah online kita dan sehati berdoa di hadiratnya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank, dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu.
Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan pelipat kali ganda, dan berkat jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dalam hati. Bukit langit pun tak terlihat, bukit langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dalam hati. Seperti pelangi sehabis hujan, kami percaya janji-Mu setiamu Tuhan. Di balik